Oke ya, jadi dasar dan terdengar suara azan asar dari rumah gua. Dan gua habis menikmati salah satu serial yang gua tonton ulang lagi untuk membandingkan apakah layak gak sih hal seperti terjadi. Dan yang ingin gua bahas adalah tentang anime yang sedang tayang juga di musim ini, alias Yakusoku Neverland, alias juga Promise No Neverland. Jadi seperti yang teman-teman sadari ya, season 1 dan season 2 ini terjadi jomplang yang sangat mengerikan di sisi rating gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi gitu kan? Season 1 punya rating yang luar biasa, 8,65. Bagi gua anime dengan rating 8,5 itu bener-bener sukses ya. Itu bagi gua pribadi. Sedangkan Yakusoku no Neverland yang season 2 itu malah lebih kacau lagi nih, ratingnya malah under 7, di bawah 7, dan sepertinya akan terus turun ya, mengingat animenya sedang masa airing saat ini. Yang ingin gue tekanin itu adalah di gambar kedua yang di-share oleh Adam Al Muhammad ini ya Mas Adam, saya pinjem dulu postingannya untuk jadi pembahasan konten saya, nanti saya cantumkan di deskripsi gitu. Siapa suka aduh, ada yang ngechat Attack on Titan Simawang. Oke ya. Jadi foto profil gue Simawang. Oke. Jadi apa sih yang membuat animenya tuh ratingnya turun banget gitu ya? Bagi gue yang sebenarnya sudah menggadang-gadang ini akan jadi salah satu best anime musim ini, tapi gagal total. Itu mungkin gara-gara gue terlalu percaya diri dengan kualitas story di awalnya, atau enggak gue pun gak habis pikir gitu. Tapi yang gue pahamin adalah kalau misalnya lu ingin membuat original story atau mau bagaimanapun, jadi hasil tuh seperti ini. Sorry bro, ntar gue balas ya, gue lagi ngerekaman. Dan hasilnya pun seperti ini ya. Jadi bagi yang nggak tahu, Promised Neverland season 2 itu dia tuh mengambil original story gitu kan. Dan masih banyak banget sebenarnya dari manganya yang belum diadaptasi. Dan karena cuma punya 11 episode, akhirnya banyak banget yang di skip. Mana yang di skip itu adalah bagian-bagian yang paling serunya, yang paling ditunggu-tunggu termasuk gua. Jadi gua adalah salah satu orang yang paling kecewa juga dengan karya ini ya. Jadi gue sebagai pribadi ketika nonton tuh terasa boring banget, lebih banyak percakapan karena yang seru-serunya udah nggak kelihatan lagi gitu. Mana yang seru-serunya, mana yang gue baca di manga gitu. Tapi gue sudah menyadari kenapa menjadi original story. Pertama adalah satu, nggak mungkin 11 episode itu menghandle seluruh sisa adaptasi yang belum diadaptasi dari season pertama. Yang kedua, menurut banyak orang juga ya, menurut gue sih oke aja, menurut banyak orang itu ending dari komiknya itu tidak memuaskan gitu ya. Jadi alasan original story di sini pertama satu, menghabiskan seluruh serial adaptasi. Jadinya adaptasinya tuh pure dihabiskan di season 2. Jadi jangan harap lagi nanti ada season 3. Untuk pembahasan itu nanti gue bahas lagi di video setelahnya, setelah anime ini tamat gitu. Jadi gue bahas kemungkinan season yang nanti akan rilisnya itu di channel ini nih. Oke, channel ngebahas tentang rekomendasi anime dan juga kemungkinan season 2 tuh kesini ya. Mari ngewibu. Nah, ke channel ini, Mari Ngewibu ya. Nanti semuanya ke situ, nggak lagi di Create List tapi di Mari Ngewibu. Alasannya simple ya, alasannya simple. Karena pada dasarnya Create List itu random juga, random tema gitu. Oke, kita balik lagi ke mana postingannya? Oh ini tadi. Oke ya. Jadi menitik dari hal-hal tersebut, akhirnya gue sadarin, gue sudah nggak menikmati lagi menontonnya. Tapi gue penasaran juga endingnya. Kalau beneran endingnya tuh bener-bener bagus, bener-bener joss, gue oke, no problem. Soalnya seingat gue juga, tadi ada yang infoin juga, kalau nggak salah ketika gue baca-baca beranda, itu karena permintaan juga dari autor yang minta endingnya tuh yang ini aja. Jadi mungkin ending yang diberikan ini pure dari autor. Kalau itu gue masih oke, biarpun nggak sesuai harapan gue atau nggak sebagus yang gue pikirin, gue no problem. Yang penting itu pure dari autor. Gue takutnya original story ini ngambil dari mana gitu. Soalnya ketika sudah diumumkan original story langsung tuh ratingnya tuh turun. Terakhir kali itu bukan terakhir kali, pertama kali gue liat ini anime itu ratingnya 8,7, tiba-tiba diumumkan original story jadi 7,6 gitu. Dan sekarang turun terus hingga ini 6,9, under 7. Dan menurut gue akan turun terus ya. Kita lihat cek terkini dulu aja. Mana Google lagi. Ya, my Google pula. Apa tadi yang gue cari? Promised Neverland ya? Neverland ya. Yakusoku Neverland ya. Rating terkini 6,95, artinya terus turun ya, 0,01.
Di situ bisa kita pahami secara nyata bahwasanya ini anime gimana ya, gue mau bilang adaptasi yang tidak sukses, tapi gue takutnya punya alasan yang kuat gitu. Apakah alasannya itu produksinya atau bagaimana, itu yang paling umum ya, produksinya gitu. Apakah terlalu terburu-buru ataukah apa? Kenapa jadi original story? Padahal kalau gue pikir-pikir, anime original story itu rata-rata tidak terlalu disukai gitu ya. Apalagi yang terlalu banyak di skip macam Tokyo Ghoul. Lihatlah Tokyo Ghoul itu kan, studionya yang jadi korban gitu kan, yaitu studio Pierrot. Kalau menurut gue pribadi tuh studio juga bagus-bagus banget, apalagi terakhir kali gue lihat Akudama Drive itu kan adaptasinya mantap itu, kalau original juga gitu. Tapi ketika studio sebesar Cloverworks itu kalau nggak salah anak studionya A1, kalau nggak salah ya, anak studionya A1 sama seperti studio apa itu, gue lupa, Troika kalau nggak salah, itu ngebangun nih anime, dan Cloverworks itu sudah punya image yang bagus ketika menghandle Seishun Butayaru. Di sini pun gue harus sedikit gimana ya, sedikit kecewa lah menurut gue lah. Ini sebenarnya bukan salah studionya sih ya, ini salah dari pihak yang di atasnya lagi, maupun produser ataupun sebagainya gitu, yang memang memberikan keputusan terbaik seputar nih anime. Tapi ya oke, gue harus menikmati biarpun terpaksa gitu. Akhirnya sekarang gue menikmati sampai tamat, dan sedikit terpaksa. Dan lu boleh komen, alah nonton gratisan aja lu banyak bacot bang, ya udahlah, ya bebas, lu pantas komentar tersebut di kolom komentar. Gua kalem sebenarnya, tapi jarang-jarang ada yang komen kayak gitu ya. Dan alasan berikutnya adalah ya ini satu tadi, endingnya mau bagaimana gitu kan. Ending manga gue suka, tapi banyak yang nggak suka. It's okay, ini kepribadian masing-masing. Kalau misalnya animenya nggak sebagus apa yang diharapkan, gue hanya bisa memberikan rating sesuai ya. Kalau misalnya endingnya cukup, ya rating dari gue mungkin 6 atau 7 gitu. Gak seperti season 1 yang gue kasih rating 10. Itu memang bener-bener sesuai dengan komiknya. Sebenarnya gini, gue tuh udah menikmati komiknya dulu dari sebelum animenya gitu kan. Karena memang kayaknya menarik gitu loh. Dan harusnya season 2 itu, harapan gue ya lebih menarik aja gitu. Kalau misalnya season 1 dan season 2 lebih menarik season 1, berarti alasan season 2 ini diproduksi itu apa? Uang atau gimana? Soalnya ini bener-bener judul besar. Bagi gue Yakusoku no Neverland itu adalah judul besar yang harusnya bisa dapat adaptasi yang jauh lebih keren lagi. Tapi ya sudahlah ya, nasi sudah menjadi bubur dan gue tetaplah menjomblo. Oke, itu sedikit pendapat iseng-iseng gue Frial, terima kasih telah mampir ke channel Cry Twice.